Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk hari yang indah, serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, pikiran, tindakan, kelalaian ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga menimbulkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut tubuh dan darah-Mu, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan 13. Dengan perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu
Memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, betapa bahagianya kami berada di sini. Ini merupakan kondisi ideal yang dicita-citakan oleh semua orang, yaitu momen bahagia. Betapa indah hal ini bila kata-kata yang serupa dialami secara nyata oleh setiap anggota keluarga kita, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Misalnya seorang suami berkata, "Betapa bahagianya di sini karena istri dan anak-anak sehat dan tekun." Istri pun berkata, "Betapa bahagianya memiliki suami sepertimu." Anak-anak pun barangkali akan berujar, "Betapa bahagianya melihat bapa, mama, semua sehat, akur, harmonis, dan saling memuji." Akan lebih bahagia lagi ketika ada orang lain memberi kesaksian, "Inilah guru kami yang tercinta. Inilah kawan kami yang rajin. Inilah romo kami yang setia," dan sebagainya. Kondisi bahagia ini akan terlaksana kalau ada cinta dan perhatian satu sama lain. Cinta itu kemudian disampaikan antara lain lewat bahasa, lewat kata-kata yang dikendalikan oleh lidah, bisa lewat telepon ataupun media sosial. Maka, seperti nasihat Rasul Yakobus, mari kita menggunakan lidah kita untuk memuji Allah dan menyalurkan berkat, bukan mengumbar kutuk dan laknat. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, semoga kami selalu mengucapkan kata-kata yang berkat dan bukan kata-kata untuk kutuk sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.